ada di sini. Ledakan terjadi di lantai 3 dan kobaran api ini juga membuat beberapa reruntuhan dari gedung ini sempat terjadi. Namun secara pastinya kami masih belum bisa memastikan dari lantai mana. Dan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nawawi Kembut, orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah video dan juga hal-hal yang menarik, aktual dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang akan saya upload. Video kali ini membahas tentang gedung Jaksa Agung yang terbakar. Bahkan kabarnya itu dimulai dari lantai 6. Hal tersebut tentunya membawakan sebuah opini publik tentunya atas adanya kejadian tersebut. Namun sebelum itu silahkan kita lihat dulu seperti apa sih keadaan kebakarannya. Cus. Kobaran api terus membakar gedung Kejaksaan Agung yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Api pertama kali muncul pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lebih dari 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dan hingga saat ini petugas pemadam masih terus berjibaku menjinakkan api yang berkobar besar. Api terus membesar dan merembet ke hampir seluruh gedung utama Kejaksaan Agung yang terdiri dari 6 lantai. Di gedung ini juga Jaksa Agung dan wakilnya berkantor. Belum diketahui penyebab kebakaran dan jumlah kerugian, namun diduga api berasal dari lantai 6 gedung. Jaksa Agung ST Burhanuddin yang sempat datang ke lokasi menegaskan seluruh berkas kasus aman, begitu pula dengan para tahanan karena tidak berada di gedung yang terbakar. Ya, sejauh ini opini publik yang berlaku dan masih berkembang di masyarakat, adanya kebakaran tersebut dianggap sebagai bentuk sabotase terhadap barang bukti terhadap kasus sebuah pidana. Tentunya hal tersebut menuai sebuah pertanyaan, sebab akhir-akhir ini Jaksa Agung sedang bertarung habis-habisan dengan sebuah kasus yang sangat luar biasa karena berhadapan langsung dengan seorang buronan 11 tahun lamanya, yakni Joko Chandra. Dari perkembangan kasus yang telah diusut oleh aparat kepolisian dan Jaksa Agung ini sendiri terhadap dugaan koruptor Bank Bali menyeret seorang Jaksa Agung muda yang bernama Pinangki, ya, sehingga opini publik mengarahkan hal tersebut terhadap kasus ini, sebab sejauh ini Joko Chandra merupakan salah seorang koruptor terkakap yang sering sekali lolos dalam sebuah kasus pidana, khususnya dugaan korupsi tersebut. Dan kini setelah ditangkap, ternyata beberapa tokoh dan juga pejabat-pejabat publik juga terlibat terhadap kasus tersebut. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah Jaksa Pinangki. Namun saya memiliki pandangan berbeda atas kejadian tersebut. Mengapa? Karena saya rasa adanya kejadian pembakaran gedung Jaksa Agung ini hanyalah pengalihan isu yang sebenarnya ada isu yang lebih besar. Besarnya kasus tersebut tentunya bukan hanya mencangkup satu lembaga ataupun personal, tetapi menyangkut kondisi nasional sebuah negara dan tentunya berujung pada kudeta terhadap pemerintah. Jika kita flashback dari beberapa berita-berita yang sedang menjadi trending, mulai dari mungkin kasusnya Joko Chandra. Yang kedua, adanya deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, dan apalagi deklarasi ini diduga akan membawa sebuah perlawanan terhadap otoritas yang sedang bekerja, karena memang dianggap sebagai koalisi sakit hati oleh salah satu YouTuber yang ada di Cokro TV. Nanti akan saya perlihatkan orangnya.
Selain itu juga beberapa hal lain, mungkin juga penanganan COVID-19, dan saya rasa ini akan terjadi seperti halnya masanya Gus Dur. Jika kita flashback pada kasusnya Gus Dur, kita lihat ketika Gus Dur sebelum dimakzulkan, di mana pada masa itu Gus Dur sedang beradu argumen dengan aparatur parlemen atau para DPR yang langsung disyuting oleh salah satu media. Namun ketika perdebatan berlangsung, tiba-tiba isu dialihkan dengan adanya bom terhadap 2 gereja, sehingga media pada masa itu langsung mengalihkan isu tersebut terhadap kejadian teror bom terhadap 2 gereja, hingga akhirnya publik pun tidak mengetahui bagaimana perdebatan antara Gus Dur dan juga anggota DPR serta MPR pada masa itu. Yang diketahui oleh publik, Gus Dur pada masa itu langsung dieksekusi oleh MPR, hingga akhirnya Gus Dur harus lengser, tentunya dengan cara yang saya rasa tidak terhormat pada masa itu. Melihat kejadian tersebut, saya rasa adanya kebakaran terhadap kantor Jaksa Agung ini hanyalah sebuah isu yang memang dialihkan untuk mengelabui para media dan juga mata publik, karena saya rasa ada isu yang lebih besar daripada kejadian tersebut. Menurut kalian seperti apa, guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya jika akan bertemu lagi. Salam kembut.